Di tengah gelapnya praktik razia ilegal yang merajalela di sebuah kota di Jawa Timur, seorang TNI wanita cantik bernama Letnan Sari muncul sebagai cahaya keadilan. Dengan keberanian luar biasa, ia membubarkan aksi para polisi korup yang memeras warga di jalanan. Namun, tindakannya tidak hanya membuatnya menjadi pahlawan, tetapi juga musuh bagi mereka yang berkuasa di balik layar. Ancaman, konspirasi, dan intrik mulai membayanginya hingga ia harus memilih, tetap teguh di jalan yang benar atau tunduk pada tekanan yang bisa menghancurkan karir dan bahkan nyawanya. Akankah Letnan Sari mampu bertahan dalam pertarungan melawan korupsi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan? Episode 1 Pendahuluan, Eksposisi. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, seorang wanita berdiri gagah di depan markas TNI. Dialah Letnan Sari Pradana, seorang perwira wanita TNI yang dikenal karena keberaniannya. Berkulit kuning langsat, rambut panjang yang selalu dikuncir rapi, dan tubuh semampai yang memancarkan wibawa seorang prajurit. Di balik wajahnya yang cantik, tersimpan jiwa patriot yang membara. Hari itu, Sari baru saja menyelesaikan tugas dinasnya dan hendak pulang ke rumahnya di kawasan Sidoarjo. Mengenakan pakaian kasual, ia mengendarai motornya melewati jalanan ramai. Namun, saat melintasi sebuah persimpangan di dekat pasar tradisional, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sekelompok polisi memberhentikan kendaraan secara acak dan meminta uang kepada pengemudi tanpa alasan yang jelas. Sari mengerutkan dahi. Insting militernya segera menangkap sesuatu yang tidak beres. Ia menepi dan mengamati dengan seksama. Seorang bapak tua dengan motor butut tampak kebingungan saat seorang polisi menodongkan tangan, meminta uang damai. Dengan suara bergetar, bapak tua itu memohon, "Pak, saya cuma jualan sayur. Tolonglah." Namun, polisi itu malah menaikkan nada suaranya, "Kalau nggak ada uang, motor kamu kami tahan." Sari mengepalkan tangan. Napasnya mulai memburu. Ini bukan lagi razia biasa. Ini adalah pemerasan. Episode 1 berakhir dengan ketegangan meningkat, memperkenalkan karakter utama dan membangun suasana yang dramatis. Episode 2 Pemicu, Konflik Awal, Bagian 1. Sari tidak bisa tinggal diam. Ia melepas helmnya dan turun dari motor, berjalan dengan langkah tegap mendekati kerumunan. Beberapa warga yang menjadi saksi kejadian itu hanya bisa menunduk, takut jika mereka ikut bicara, mereka juga akan menjadi korban. Dengan suara lantang, Sari bertanya, "Ada masalah apa di sini?" Polisi yang sedang memeras bapak tua itu menoleh dengan tatapan tajam. Dia adalah Ibda Budi, seorang perwira polisi yang dikenal arogan dan sering melakukan razia ilegal. Ia menatap Sari dari ujung kepala hingga ujung kaki, tidak menyadari bahwa wanita di depannya adalah seorang perwira TNI. "Emang situ siapa? Mau ikut campur urusan polisi?" kata Ibda Budi dengan nada sinis. Sari menatap tajam, "Saya yang seharusnya bertanya, Anda ini sedang merazia atau memeras?" Beberapa warga yang mendengar itu mulai berbisik-bisik. Ibda Budi mulai tidak nyaman, tapi masih mempertahankan sikap sombongnya. "Mbak nggak usah ikut campur. Kalau nggak mau kena tilang, mending pergi aja." Sari tersenyum tipis, lalu mengeluarkan kartu identitas militer dari sakunya. "Saya Letnan Sari Pradana, anggota TNI AD. Dan saya ingin tahu, razia macam apa ini?" Sekejap, wajah Ibda Budi berubah pucat.
Polisi-polisi lain yang ada di situ langsung terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa wanita cantik yang tadi mereka remehkan ternyata adalah seorang perwira TNI. Sari melipat tangan di dada. Kalau ini razia resmi, tunjukkan surat perintahnya. Kalau tidak, berarti kalian semua sedang melakukan pemerasan terhadap rakyat. Episode 2 berakhir dengan ketegangan memuncak. Apakah para polisi korup itu akan tunduk, atau justru akan melawan? Episode 3 Pemicu, Konflik Awal Bagian 2. Suasana di lokasi razia mendadak tegang. Beberapa warga yang tadinya takut mulai memperhatikan lebih dekat. Mereka berbisik-bisik, menyadari bahwa perempuan yang berdiri tegak di hadapan polisi itu bukan orang biasa. Dia seorang perwira TNI. Ibda Budi menelan ludah. Matanya melirik kanan-kiri, berharap ada cara untuk mengendalikan situasi. Tapi ego dan kesombongannya membuatnya enggan mundur begitu saja. Dengan nada suara yang dibuat setenang mungkin, ia berkata, "Mbak, maksud saya, Bu Letnan. Ini razia resmi. Kami hanya menjalankan tugas." Sari menatapnya tajam. Razia resmi? Mana surat tugasnya? Mana dokumen-dokumen pendukungnya? Beberapa polisi lain mulai gelisah. Salah satu dari mereka, seorang bintara muda, berbisik pelan kepada rekannya, "Pak, kita cabut aja. Kayaknya kita bakal kena masalah besar." Namun, Ibda Budi tetap bersikeras. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bersikap ofensif. "Bu Letnan, kalau nggak ada urusan, sebaiknya jangan ikut campur. Ini tugas kami sebagai polisi." Sari melangkah lebih dekat. Tugas sebagai polisi? Atau tugas sebagai pemalak rakyat kecil? Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Warga yang berkumpul mulai berani berbicara. "Betul, Bu. Mereka selalu minta uang setiap hari." "Iya. Kami nggak pernah dikasih tahu kesalahan kami, tapi kalau nggak bayar, STNK ditahan." "Sudah bertahun-tahun begini, Bu. Tolong kami." Kini, polisi-polisi itu tak bisa lagi menutupi kebusukan mereka. Wajah Ibda Budi semakin memerah, bukan karena malu, tetapi karena marah. Episode 3 berakhir dengan ledakan emosi yang semakin memanas. Episode 4 Pengembangan Konflik Bagian 1. Ibda Budi mengepalkan tangannya. Ia merasa dipermalukan di depan umum oleh seorang perempuan, dan yang lebih buruk, perempuan itu seorang TNI. Dengan suara dingin, ia berkata, "Baik, kalau Bu Letnan keberatan, ayo ikut ke kantor polisi. Kita bicarakan ini di sana." Sari menyipitkan mata. Ia tahu betul ini bukan ajakan baik-baik, melainkan upaya untuk mengintimidasinya. Sari tersenyum dingin, "Tentu saja saya bersedia ke kantor polisi. Tapi sebelum itu, kita selesaikan dulu masalah di sini." Ia kemudian mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. "Hari ini, saya, Letnan Sari Pradana, anggota TNI AD, sedang menyaksikan razia ilegal yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi di Jalan Raya Surabaya. Tidak ada surat tugas, tidak ada dokumen resmi. Hanya pemerasan terhadap warga sipil." Polisi-polisi itu langsung panik. Beberapa dari mereka mulai mundur perlahan, sementara Ibda Budi langsung menyambar tangan Sari dan mencoba merebut ponselnya. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh ponsel, Sari dengan cepat memutar badannya dan menangkis tangan Ibda Budi dengan keras.
Bra. Ibda Budi terhuyung ke belakang. Para warga yang melihat kejadian itu langsung bersorak. Wih, polisinya kalah. Bu Letnan jago banget. Ibda Budi yang merasa dipermalukan, mengerahkan semua kemarahannya. Tangkap perempuan ini. Sekarang juga. Episode 4 berakhir dengan situasi genting. Sari dikepung oleh para polisi korup. Apakah dia bisa keluar dari situasi ini? Episode 5, Pengembangan Konflik Bagian 2. Polisi-polisi itu mulai bergerak mengepung Sari. Beberapa dari mereka terlihat ragu, tapi perintah dari Ibda Budi membuat mereka tak punya pilihan lain. Sari tetap tenang, berdiri dengan kaki sedikit merenggang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia bukan hanya seorang prajurit, tapi juga seorang yang terlatih dalam pertarungan tangan kosong. Jangan macam-macam. Kamu melawan petugas, bentak seorang polisi sambil mencoba meraih bahu Sari. Namun, dengan gerakan cepat, Sari menepis tangan itu dan langsung mengunci pergelangan tangannya, lalu memutar tubuh polisi tersebut ke tanah. Bra! Polisi itu mengerang kesakitan, lengannya terkunci di punggungnya. Warga yang menonton bersorak kagum. Wih, mantap Bu Letnan. Hajar mereka, Bu. Kami dukung. Ibda Budi semakin marah. Wajahnya merah pada melihat anak buahnya dipermalukan. Serbu sekarang, teriaknya. 4 polisi lainnya langsung maju. Sari menghindari pukulan pertama, lalu menendang lutut salah satu polisi hingga ia jatuh berlutut kesakitan. Yang lainnya mencoba menyerangnya dari samping, tapi Sari dengan gesit memutar badannya dan menyikut dada lawannya, membuatnya tersungkur ke belakang. Namun, dalam kekacauan itu, Ibda Budi mengeluarkan borgol dari sabuknya dan bersiap memborgol Sari dari belakang. Saat ia hampir berhasil, tiba-tiba suara sirine mobil terdengar nyaring dari kejauhan. Episode 5 berakhir dengan situasi tegang. Siapakah yang datang? Apakah itu bantuan untuk Sari atau justru semakin memperumit keadaan? Episode 6 Klimaks Bagian 1. Sirine itu semakin mendekat. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Dari kejauhan, sebuah mobil berwarna hijau khas militer melaju cepat dan berhenti tepat di depan kerumunan. Berhenti. Apa yang terjadi di sini? Seorang pria bertubuh tegap dengan seragam TNI turun dari mobil. Mayor Jenderal Hadi Prakoso. Ibda Budi terdiam, wajahnya langsung pucat. Ia mengenali sosok itu, seorang perwira tinggi yang dikenal disiplin dan tak mentoleransi penyalahgunaan wewenang. Mayor Hadi berjalan mendekat, matanya menyapu lokasi. Ia melihat polisi-polisi korup yang berkeringat gugup, melihat warga yang ketakutan, dan akhirnya menatap Sari yang masih dalam posisi siap bertarung. Letnan Sari, laporan singkat, suaranya tegas. Sari segera memberi hormat, lalu dengan suara lantang melaporkan, telah terjadi razia ilegal yang dilakukan oleh oknum polisi di lokasi ini, tanpa dokumen resmi, dan disertai pemerasan terhadap warga sipil. Saya mencoba menghentikan mereka, namun justru dikepung. Mayor Hadi mengangguk pelan. Matanya kini beralih ke Ibda Budi. Ibda Budi, ada yang ingin Anda jelaskan? Ibda Budi menelan ludah. Otot-otot di wajahnya menegang. Dia tahu dirinya dalam masalah besar. Warga yang melihat situasi itu mulai memberanikan diri bersuara. Pak Jenderal, tolong kami,
Polisi-polisi ini selalu merampas uang kami. Kami sering diancam. Kalau tidak bayar, STNK kami ditahan. Mayor Hadi menatap tajam ke arah para polisi. Suasana semakin panas. Ibda Budi mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dengan suara yang dibuat setenang mungkin, ia berkata, "Pak Jenderal, ini hanya kesalahpahaman. Kami hanya menjalankan tugas." Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, tiba-tiba Mayor Hadi mengangkat tangannya dan memberi kode kepada seseorang di dalam mobil. Dari dalam mobil, keluar 2 orang polisi militer bersenjata lengkap. Tangkap mereka. Episode 6 berakhir dengan kejutan besar. Apakah Ibda Budi dan anak buahnya akan melawan? Atau akhirnya mereka menyerah? Episode 7, Klimaks bagian 2. Ibda Budi dan anak buahnya membeku di tempat. Kedua polisi militer yang keluar dari mobil melangkah maju dengan sigap. Warga yang menonton dari pinggir jalan bersorak melihat ketidakadilan akan segera ditindak. "Ibda Budi, Anda beserta anggota razia ilegal ini kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Letakkan senjata dan ikuti prosedur," ujar salah satu polisi militer dengan suara tegas. Namun, Ibda Budi tidak terima. Wajahnya penuh emosi, tangannya mencengkeram pistol di pinggangnya dengan gemetar. "Kami polisi. Kami punya wewenang di jalanan. Siapa kalian berani menangkap kami?" teriaknya. Suaranya bercampur amarah dan ketakutan. Sari memperhatikan dengan tajam. Dia tahu, seorang koruptor yang terpojok bisa saja melakukan tindakan nekat. Tiba-tiba, Ibda Budi bergerak cepat. Dengan gerakan cepat, dia menarik pistolnya. "Jangan gunakan senjata, Ibda," bentak Mayor Hadi, tapi terlambat. Budi sudah mengarahkannya ke Sari. Dalam sepersekian detik, Sari bereaksi. Dengan refleks luar biasa, dia menghindar ke samping dan menendang tangan Budi. Dor! Sebuah tembakan meledak ke udara. Polisi militer langsung menyerbu. Bruk! Salah satu polisi militer menendang kaki Budi hingga dia jatuh tersungkur. Polisi lain menghajar punggungnya hingga pistolnya terlempar. Anak buahnya panik. Mereka mencoba melawan, tapi dalam hitungan detik, mereka sudah ditundukkan dan diborgol oleh polisi militer. "Lepaskan aku. Aku polisi senior. Aku punya koneksi." Budi meronta-ronta, tapi borgol di tangannya terkunci erat. Sari berdiri di sampingnya, menatapnya dengan penuh kekecewaan. "Hukum akan berbicara. Kau tak bisa sembunyi lagi," ucapnya dengan nada dingin. Sementara itu, warga bersorak gembira melihat keadilan akhirnya ditegakkan. Episode 7 berakhir dengan kemenangan Sari. Tapi apa konsekuensi dari tindakannya ini? Episode 8, Resolusi bagian 1. Keesokan harinya, berita tentang kejadian razia ilegal yang dibubarkan oleh seorang TNI wanita viral di media sosial dan televisi. Letnan Sari, seorang anggota TNI wanita, berhasil menghentikan aksi pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok polisi korup di Jawa Timur. Razia ilegal ini telah berlangsung lama dan meresahkan masyarakat. Semua pelaku kini dalam proses hukum. Sari menonton berita itu di kantornya. Rasa puas ada di hatinya, tapi dia juga tahu tindakannya pasti akan mengundang konsekuensi besar. Tak lama kemudian, Mayor Hadi memasuki ruangan. "Letnan, saya punya kabar baik dan buruk," katanya dengan ekspresi serius. "Apa itu, Pak?" Sari bertanya. "Kabar baiknya,
kau telah melakukan hal yang benar. Banyak petinggi militer dan kepolisian yang mendukung langkahmu. Polisi-polisi korup itu akan segera diadili, dan nama mereka akan dihapus dari institusi kepolisian. Sari tersenyum tipis, lega mendengarnya. Lalu kabar buruknya, tanyanya dengan nada waspada. Mayor Hadi menatapnya tajam. Karena tindakanmu ini, ada banyak pihak yang merasa dipermalukan. Ada tekanan dari beberapa oknum pejabat tinggi yang tidak senang dengan tindakanmu. Mereka menganggapmu melampaui batas sebagai TNI. Sari mengernyit. Jadi, apa yang akan terjadi pada saya? Mayor Hadi menarik napas panjang sebelum menjawab, ada kemungkinan kau akan dipindahkan dari posisimu saat ini. Sari terdiam. Apa dia harus menerima konsekuensi ini? Episode 8 berakhir dengan dilema besar bagi Sari. Apakah dia akan menerima pemindahan atau melawan sistem yang mencoba membungkamnya? Episode 9, Resolusi Bagian 2. Sari menatap Mayor Hadi dengan ekspresi tenang. Dia sudah menduga konsekuensi ini. Jadi mereka ingin memindahkan saya, tanyanya. Suaranya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Mayor Hadi mengangguk. Tapi keputusan final belum keluar. Beberapa pihak masih memperjuangkanmu. Sari terdiam sejenak, kemudian menghela napas. Saya tidak menyesali tindakan saya, Pak. Saya hanya melakukan apa yang benar. Mayor Hadi tersenyum tipis. Aku tahu itu. Tapi kau harus siap dengan segala kemungkinan. Sari mengangguk. Dia tahu, melawan korupsi tidak pernah mudah. Beberapa hari kemudian, sebuah sidang khusus diadakan di markas besar militer. Sari duduk di hadapan petinggi-petinggi militer dan kepolisian. Di sebelahnya, ada perwakilan polisi militer yang mendukungnya. Di seberang meja, seorang jenderal senior menatapnya tajam. Letnan Sari, kau telah bertindak di luar batas tugasmu sebagai anggota TNI, katanya dengan suara berat. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai warga negara yang membela keadilan, jawab Sari tegas. Salah satu petinggi polisi berdeham. Kau sadar bahwa tindakanmu ini telah mempermalukan beberapa pihak? Sari tersenyum sinis. Yang dipermalukan adalah mereka yang bersalah. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang terkejut dengan keberanian Sari. Salah satu petinggi militer akhirnya angkat bicara. Letnan Sari, keputusan akhir sudah dibuat. Sari menahan napas. Bagaimana nasib Sari? Episode 10, penutup bagian 1. Petinggi militer itu membaca keputusan dengan suara tegas. Letnan Sari, setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, serta dukungan dari berbagai pihak. Sari mengepalkan tangan di bawah meja. Kami memutuskan bahwa kau tidak akan dihukum atau dipindahkan. Sari terbelalak. Sebaliknya, tindakanmu dianggap sebagai keberanian dan integritas yang patut dicontoh oleh anggota militer lainnya. Ruangan mendadak riuh. Mayor Hadi tersenyum lega. Beberapa anggota polisi militer menepuk pundak Sari dengan bangga. Namun, jenderal senior yang menentang Sari terlihat tidak senang. Tapi ingat Letnan, katanya dengan suara tajam. Kau telah membuat banyak musuh. Berhati-hatilah. Sari hanya tersenyum tipis. Saya tidak takut, Pak. Selama saya di jalan yang benar. Kisah ini tampaknya sudah berakhir, atau belum? Episode 11, ending yang menggantung. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Sari kembali bertugas seperti biasa. Namun, di suatu malam,
Dia menerima sebuah pesan anonim di ponselnya. Kau pikir ini sudah selesai? Kami selalu mengawasi. Sari mengerutkan kening. Dia melihat keluar jendela apartemennya. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam terparkir. Lampunya mati, tapi dia bisa merasakan ada seseorang yang memperhatikannya dari dalam. Sari tersenyum miring. Jadi mereka belum menyerah, bisiknya pelan. Dia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Mayor, sepertinya saya punya tamu tak diundang. Suara di telepon tertawa pelan. Aku akan mengirim bantuan. Kau siap? Sari menatap tajam keluar jendela. Selalu. Tamat atau mungkin baru saja dimulai?